Bapa di dalam surga, kami ingin berada senantiasa di bawah naungan sayap-Mu. Kami ingin senantiasa berada di dalam lindungan-Mu. Dan kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang menjagai, melindungi gereja-Mu dengan firman Tuhan. Karena itu mohon kiranya pada pagi hari ini Engkau karuniakan kepada kami firman-Mu. Jangan berikan kepada kami apapun saja yang lain daripada firman-Mu. Nyatakanlah Tuhan suara-Mu, nyatakanlah firman-Mu, karena kami milik kepunyaan-Mu. Jangan berikan kepada kami sekedar satu buah khotbah, entah itu khotbah yang bagus maupun khotbah yang buruk. Khotbah yang bagus akan membuat kami puas dan senang dengan hamba Tuhan. Khotbah yang jelek akan membuat kami kesal atau mungkin bosan dengan hamba Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu adalah yang Engkau pakai untuk menjadi lindungan bagi umat-Mu. Biarlah kami boleh berlindung di bawah-Mu, biarlah kami boleh berlindung di dalam firman-Mu. Terima kasih Bapa, kiranya nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, saya mengajak kita untuk melanjutkan pembacaan kita di dalam kitab Raja-Raja. Mari kita bersama-sama membuka bagian pendek di dalam kitab 2 Raja-Raja, saudara. 2 Raja-Raja pasal yang ke-21. 2 Raja-Raja pasal 21. 2 Raja-Raja pasal 21, mulai dari ayat yang ke-19 sampai dengan yang ke-26. Kita baca bergantian ya, saya membaca ayat 19, saudara membaca ayat 20 sampai dengan yang ke-26. 2 Raja-Raja pasal 21. Amon berumur 22 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 2 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Mesulamet binti Harus dari Yotba. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, seperti yang telah dilakukan Manasye ayahnya. Ia hidup sama seperti ayahnya dahulu sambil beribadah kepada berhala-berhala yang disembah oleh ayahnya dan sujud menyembah kepada mereka. Ia meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyangnya, dan tidak hidup menurut kehendak Tuhan. Dan pegawai-pegawai Amon mengadakan persepakatan melawan dia dan membunuh raja di istananya. Tetapi rakyat negeri itu membunuh semua orang yang mengadakan persepakatan melawan Raja Amon. Dan rakyat negeri itu mengangkat Yosia anaknya menjadi raja menggantikan dia. Selebihnya dari riwayat Amon apa yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Kemudian ia dikuburkan dalam kuburnya di Taman Uza. Maka Yosia anaknya menjadi raja menggantikan dia. Oke, sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Saudara-saudara sekalian, Raja Amon adalah raja yang menjadi transisi antara Raja Manasye dengan Raja Yosia. Saudara, saya berharap waktu saya mengatakan Manasye dan Yosia, di dalam benak Anda itu sudah muncul satu buah gambaran. Andai belum, saya coba kasih satu buah gambaran yang disajikan di dalam kitab Raja-Raja ini tentang Manasye dan Yosia. Coba Anda perhatikan ya saudara. Pertama, saya akan bacakan dahulu deskripsi yang dikasih oleh Alkitab kita tentang Manasye. Coba bayangkan ya, ini adalah Raja Manasye. Ia mendirikan mesbah-mesbah di rumah Tuhan, walaupun sehubungan dengan rumah itu, maaf saudara, ini kurang banyak ngutipnya. Manasye, saudara, saya coba bacakan ya. Coba ya, Anda sambil bayangkan ya, kira-kira kalau ada deskripsi seperti ini, saudara bayangkan sendiri, ini adalah Raja Manasye. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Ia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang telah dimusnahkan oleh Hizkia ayahnya. Ia membangun mesbah-mesbah Baal, membuat patung Asyera seperti yang dilakukan Ahab, Raja Israel, dan sujud menyembah kepada segenap bala tentara langit dan beribadah kepadanya. Ia mendirikan mesbah-mesbah di rumah Tuhan, walaupun sehubungan dengan rumah itu Tuhan telah berfirman, di Yerusalem aku akan menaruh namaku. Dan ia mendirikan mesbah-mesbah bagi segenap tentara langit di kedua pelataran rumah Tuhan. Bahkan ia mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api, melakukan ramal dan telaah, menghubungi para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal. Ia melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan sehingga ia menimbulkan sakit hatinya. Ia menaruh juga patung Asyera yang telah dibuatnya dalam rumah. Walaupun sehubungan dengan rumah itu Tuhan telah berfirman kepada Daud dan kepada Salomo anaknya. Dalam rumah ini dan di Yerusalem telah kupilih dari antara segala suku Israel. Aku akan menaruh namaku untuk selama-lamanya. Lalu saudara, saya lanjutkan juga masih berkenaan dengan Manasye.
Lagi pula Manasye mencurahkan darah orang tidak bersalah sedemikian banyak hingga dipenuhinya Yerusalem dari ujung ke ujung. Belum termasuk dosa-dosanya yang mengakibatkan orang Yehuda berdosa pula dengan berbuat apa yang jahat di mata Tuhan. Coba bayangkan ya, itu adalah deskripsi yang dikasih Alkitab kita tentang Manasye. Ini adalah seorang raja yang jahatnya itu tingkat dewa. Level kejahatannya itu susah untuk disaingi dengan orang yang paling jahat sekalipun. Anda kepengen jadi orang jahat, udahlah, gak Tuhan-Tuhanan. Kadang-kadang kalau orang udah marah gitu ya, gak Tuhan-Tuhanan, gak gerejo-gerejoan, bahasa Jawanya saudara. Udah gak mau ke gereja lagi, lalu Anda kepengen berbuat jahat. Saudara, susah loh untuk menyaingi kejahatan ala Manasye ini. Deskripsinya jelas, tadi kita sudah baca. Lalu saya coba bacakan deskripsi tentang Yosia, saudara. Coba ya, catatannya seperti ini, pasal 23. Para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal, juga terafim, berhala-berhala dan segala dewa kejijikan yang terlihat di tanah Yehuda dan di Yerusalem dihapuskan oleh Yosia dengan maksud menepati perkataan Taurat yang tertulis dalam kitab yang telah terdapati oleh Imam Hilkia di rumah Tuhan. Sebelum dia, tidak ada raja yang seperti dia yang berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dan dengan segenap kekuatannya, sesuai dengan segala Taurat Musa. Dan sesudah dia, tidak ada bangkit lagi yang seperti dia. Kita melihat, ini adalah raja yang baiknya juga tingkat dewa. Anda kepengen cari orang yang sebaik-baiknya, cari yang sebaik Yosia, ya susah saudara. Raja Yehuda, di dalam seluruh sejarahnya Yehuda, pada waktu era divided kingdom, gak ada yang lebih bagus daripada Yosia menurut kitab Raja-Raja, saudara. Jadi saudara, kita melihat ya di dalam kitab Raja-Raja ini, setelah kerajaan Israel itu terpecah ya, setelah divided kingdom, maka Yehuda itu punya dua raja yang menjadi milestone. Raja pertama adalah Raja Manasye yang ancurnya itu ancur-ancuran. Dia memenuhi Yerusalem dengan pertumpahan darah dari ujung ke ujung. Kemungkinan dia melakukan penganiayaan dan penyiksaan, bahkan pembunuhan kepada banyak nabi. Dan kemungkinan salah satu nabi yang dibunuh oleh Raja Manasye adalah Nabi Yesaya. Anda bisa bayangkan saudara, membunuh Yesaya itu kejahatannya level tinggi sekali saudara. Lalu milestone yang kedua, titik kedua adalah pada waktu eranya Raja Yosia. Raja Yosia ini adalah raja yang bertobat kepada Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Sebelum dia dan setelah dia nggak ada raja yang seperti dia. Anda mungkin bertanya, loh ada Pak Hizkia. Di dalam catatan tentang Hizkia kan dicatat ya, Hizkia adalah raja yang baik. Sebelum dia dan setelah dia nggak ada yang seperti dia. Nah kita sudah bahas tentang Hizkia sudah. Hizkia adalah raja yang memang raja yang baik, raja yang berdoa, tapi kita tidak pernah mendapatkan catatan Hizkia bertobat. Hizkia bertobat dari kejahatannya itu nggak ada sudah. Berpaling lalu kembali kepada Tuhan itu nggak ada saudara. Hizkia memang berdoa. Hizkia adalah raja yang baik saudara. Tetapi nggak ada catatan Hizkia yang bertobat. Raja yang berbalik kepada Tuhan, bertobat dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Ya cuman Yosia. Bahkan kalau kita ngintip ya dalam kitab Tawarikh saudara, kita bisa melihat ya bahwa pada zamannya Yosia ini diadakan Paskah besar-besaran sampai saudara orang-orang Israel itu pun juga datang saudara dalam Paskahnya. Padahal kerajaan Israel itu sudah hancur loh. Kerajaan Israel sudah nggak ada, sudah punah. Kerajaan Israel pada zamannya Raja Hosea itu sudah hancur oleh Asyur, saudara. Tetapi pada zamannya Yosia diadakan Paskah sehingga orang Israel Utara pun sisa-sisa mereka masih ada bisa yang merayakan Paskah, saudara. Maka ini dua milestone penting, saudara. Di satu sisi raja yang super jahatnya tingkat dewa, Raja Manasye. Di sisi yang lain kita melihat ada raja yang sangat baik di dalam bertobat, yaitu Raja Yosia. Dan di tengah-tengahnya saudara, kita mendapati ada cerita tentang Raja Amon. Maka saudara, cukup mudah untuk dibayangkan ya, bahwa cerita tentang Raja Amon adalah cerita yang akan sangat-sangat gampang untuk dilupakan. Saya cukup percaya saudara, bahwa banyak di antara kita yang membaca Alkitabnya lumayan rajin, maka Anda di dalam telinga Anda itu akan nyantol-nyantol lah. Cerita tentang Hizkia, oh iya gue pernah denger lah Raja Hizkia. Yosia, apalagi, oh iya saya pernah denger lah tentang Raja Yosia, atau raja yang sangat jahat Manasye, Anda juga pernah dengar sudah. Tapi kalau saya ngomong tentang Raja Amon, doesn't ring any bell gitu ya. Gak pernah dengar apa-apa kayaknya itu. Padahal Anda sudah pernah baca Alkitab sampai selesai, mungkin bacain 2 kali, tapi kalau ngomong tentang Raja Amon lupa kita sudah. Kenapa sudah? Ya cukup wajar lah. Di tengah-tengah ada raja yang sangat besar dan raja yang juga sangat besar, 2 raja yang sangat besar, satu sangat jahat, satu sangat baik. Di tengah-tengahnya ya kita lupa sudah. Ini raja yang jahat banget, yo enggak.
baik banget? Ya enggak. Raja Manasye ini raja yang cuman memerintah selama 2 tahun. Kontras sekali sudah dibandingkan dengan bapaknya Manasye memerintah selama 55 tahun. Ini cuma 2 tahun sudah. Catatan dalam kitab sucinya pun juga sedikit sangat forgettable sudah. Bahkan ya kalau kita tidak seksama memperhatikan ya, kelihatannya penulisnya pun rada males loh untuk mencatat tentang Raja Amon ini sudah ya. Sudah orang kalau menulis cerita ya. Kalau menulis cerita atau kalau berkhotbah atau bikin film apapun sudah. Kadang-kadang kita itu mesti memperhatikan bagaimana pendengar atau bagaimana pembacanya itu emosinya kapan mau dipolin, kapan mau direndahin begitu sudah. Sudah pernah mendengarkan khotbah ya? Sudah coba bayangkan ya, khotbah yang dari depan sampai akhir, lo terus. Saudara-saudara, kan bosan ya sudah. Atau yang dari awal sampai akhir, tinggi terus gitu. Wah, kita harus bertobat di hadapan Tuhan dari depan sampai habis sudah. Selain yang berkhotbah serak sudah ya, mendengarkan pun telinganya agak serak sudah. Telinga bisa serak sudah. Karena apa? Dipolin terus dari awal sampai akhir. Lama-lama capek juga sudah. Biasanya emosi itu perlu dimainkan. Bagian-bagian tertentu diperes tuh. Bagian-bagian tertentu kasih longgar sedikit. Nonton film horor kan juga nggak muncul setan dari depan sampai belakang kan ya. Perlu pada waktu tegang, siang, aduh lega sebentar. Saya tuh tegang lagi, siang lagi, begitu sudah. Di dalam film apapun, cerita apapun, biasanya perlu dinamika sudah. Kita melihat sudah ya, di dalam cerita kitab raja-raja ini ya. Cerita tentang Manasye dinamikanya udah memuncak, ini raja jahatnya ampun sudah. Lalu kita melihat di dalam ceritanya Yosia nanti emosi memuncak lagi. Raja yang bertobatnya secara sungguh-sungguh. Tengah-tengahnya ada Amon sudah ya. Maka Amon ini secara natural kita cenderung untuk ya gampang lupa sudah. Ini adalah seorang raja yang forgettable. Memerintah cuma 2 tahun, kontras dibandingkan Manasye yang memerintah selama 55 tahun, sudah. Padahal ya, sudah. Kalau kita mau coba perhatikan secara agak lebih serius ya, cerita tentang Amon ini, sebetulnya kalau mau diceritakan harusnya ya banyak juga loh. Nggak sedikit harusnya cerita tentang Amon ini. Ya cuman tadi kita membacakan kan sudah langsung lupa kan sudah ya. Ini cerita yang forgettable sudah. Tapi sebetulnya kalau kita perhatikan secara detail, dengan rasa ingin tahu, banyak hal yang kita bisa gali sudah. Nah, saya menyarankan saudara ya, ini encourage saudara, ketika kita itu mau mendengarkan khotbah atau mau membaca Alkitab, awalilah dengan rasa ingin tahu. Bukan ingin sekedar diberitahu, tapi dengan rasa ingin tahu. Kepengen tahu saya ceritanya apa. Nah itu satu hal yang sangat penting sudah. Ketika Anda mau bersaat teduh, Anda mau berkhotbah, bukalah dengan satu buah rasa ingin tahu. Dengan satu buah asumsi dasar, banyak yang saya belum tahu, saya kepingin tahu. Nah itu nanti Anda akan mencari tahu dan mendapatkan banyak sudah. Saudara kalau kita membaca kitab Amon dengan rasa ingin tahu, ada banyak hal yang sebetulnya kita bisa eksplor. Misalkan saudara, kita mendapatkan catatan seperti ini. Amon berumur 22 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 2 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Amon ini pertama kali naik menjadi raja pada waktu usia 22 tahun. Amon anaknya Manasye. Manasye, bapaknya dia, mulai menjadi raja usia 12. Lalu memerintah selama 55 tahun. Artinya Manasye itu meninggal usianya berapa? Matematika saudara ya. Naik jadi raja 12 tahun, memerintah selama 55 tahun. Artinya dia meninggal usia 67 tahun. Matematika saudara. 67 tahun. Dan pada waktu dia usia 67 tahun dia mati, digantikan oleh anaknya Amon yang usianya adalah 22 tahun. Berarti pada waktu Amon usia 22 tahun, Manasye umurnya 67 tahun. So, Amon ini lahir pada waktu bapaknya. Kalau orang Jawa begitu saudara, kadang-kadang bahasnya agak berlebihan. Saudara, Amon itu lahir pada waktu bapaknya. Manasye umur berapa saudara? 45. 67 dia mati, anaknya umur 22 sudah. Jadi pada waktu umur 0, waktu lahir, bapaknya umur berapa? 45 tahun. Sekarang pertanyaannya, kalau dia adalah anak yang dilahirkan pada waktu bapaknya usia 45 tahun, ini kira-kira anak sulung atau bukan? Suksesi kerajaan harusnya kan sulung ya. Kemungkinan besar ini bukan anak sulung nih. Amon ini bukan anak sulung. Lah kita jadi bertanya-tanya, loh bukan anak sulung, kok bisa jadi raja ya? Ada apa dengan kakak-kakaknya? Apa yang terjadi dengan kakak-kakaknya? Barangkali Amon adalah raja yang super hebat, super cemerlang, sampai-sampai itu ya, orang-orang istana mulai memperhatikan, kayaknya yang cocok jadi raja ini bukan kakak-kakaknya, kayaknya yang cocok jadi raja itu Amon tuh. Barangkali bungsu sudah. Ya seperti kayak Daud lah sudah ya. Kita tahu sudah ada bandingannya itu, ada Eliab sudah. Tapi kalau dilihat-lihat, ya Daud memang yang paling menonjol. Siapa yang slay Goliat? Tadi pagi Pak Tong khotbah tentang Daud dan Goliat sudah. Nah itu siapa? Daud. Atau sudah anak Daud itu kan kontestasinya jelas sudah. Siapa yang mestinya menjadi anak Daud tuh? Masa ya Salomo? Anak Daud harusnya yang sulung dong, begitu kan ya.
Tapi sudah kita mendapati ya, apa yang terjadi? Kenapa kok Amon yang kemungkinan besar bukan anak sulung sekarang bisa menjadi raja? Kita bisa bertanya-tanya banyak sudah. Lalu sudah kita juga mendapati ya bahwa dia itu mati dengan cara dikudeta. Ini kan bukan kematian yang standar sudah, nggak ada perang, nggak ada apa-apa, dia mati dikudeta loh sudah. Dia dibunuh sama orang-orang istana sudah. Ini ya. Pegawai-pegawai Amon mengadakan persepakatan melawan dia dan membunuh dia di istananya. Amon ini dibunuh oleh usaha kudeta dari dalam istana loh sudah ya. Jadi pasti ceritanya harusnya seru sudah. Siapa yang melakukan ini sudah? Siapa orang-orang istana yang berpikir untuk membunuh raja sudah? Barangkali konspirasi sama kakaknya mungkin. Kakak pertama atau kakak kedua atau kakak ketiga, kita nggak tahu sudah. Terus kita mulai mikir lagi, kayaknya bukan kakaknya deh. Karena kalau kakaknya yang membunuh, harusnya kakaknya yang jadi raja. Tapi ini enggak tuh. Lalu sudah, kita jadi bertanya-tanya, siapa yang membunuh dia? Oh mungkin orang-orang dari golongan agama. Kita tahu sudah ya, Amon itu mengikuti kebijakan politik bapaknya, yaitu Manasye, menyembah berhala, ya, tunduk kepada bala tentara langit. Pertanyaannya, imam-imam Tuhan ada di mana? Imam-imam Tuhan ada di mana itu? Pelayan Tuhan di Yerusalem ada di mana itu? Orang-orang yang setia kepada Yahweh ada di mana? Oh mungkin mereka yang melakukan konspirasi untuk membunuh Amon. Banyak alternatifnya. Banyak hal yang harusnya kita bisa ceritakan tentang Amon ini sudah. Lalu sudah, kita juga mendapati ada tokoh yang agak misterius sudah ya. Semacam satu buah political body atau ini ya, masyarakat tertentu sudah yang agak misterius. Di dalam momen-momen tertentu di dalam kitab raja-raja ini bisa muncul sudah. Mereka namanya adalah Amhares. Di dalam LAI kita tulisannya apa sudah ya? Tetapi rakyat negeri itu. Rakyat negeri itu apa sudah? Sebenarnya bukan sekedar rakyat sudah. Istilah Ibraninya jelas sudah. Amhares. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggris, people of the land. Siapa itu sudah? Itu muncul pada waktu terjadi krisis sudah. Yaitu ketika dinastinya Daud itu hampir roboh. Maka Amhares ini muncul sudah, people of the land. Ini kalau kita baca di dalam LAI biasanya akan lewat saja sudah. Karena cuma rakyat negeri. Rakyat negeri itu siapa sudah? Sudah bayangkan ya, rakyat negeri bisa mempertahankan dinastinya Daud. Bisa install anaknya Amon yang baru saja dibunuh sudah. Anda bayangkan ya, dalam satu buah konspirasi istana, raja dibunuh. Lalu ada rakyat negeri bisa membunuh orang yang mau melakukan kudeta, lalu mengangkat anaknya Amon yang masih usia 12 tahun. Perdebatannya pasti kencang sudah. Masih 8 tahun sudah ya, Yosia pada waktu menjadi raja. Masih 8 tahun, diangkat menjadi raja. Siapa ini? People of the land. Kita jadi kepengen tahu. Ini adalah golongan orang-orang yang kelihatannya punya posisi sosial dan politik yang cukup kuat, tapi kita nggak tahu siapa mereka. Daya tawarnya mereka kok bisa kuat, backup militernya dari mana kita nggak tahu. Pada waktu zamannya Yehuda dikuasai sama Atalia sudah, people of the land ini muncul sudah nanti baca ya dalam 2 Raja-Raja pasal 11. Di dalam LAI kadang-kadang terjemahnya ya rakyat negeri, nggak terlalu jelas sudah. Tapi itu istilahnya jelas sudah, people of the land, Haares. Dia yang bisa robohkan itu, bisa jatuhkan Atalia, lalu install anak Daud, yaitu Yoas jadi raja. Demikian juga kali ini sudah, bunuh usaha kudeta, lalu menaikkan Yosia menjadi raja. People of the land, ini siapa sudah? Jadi sudah, kita itu sebetulnya ada banyak hal yang bisa ceritakan tentang Amon ini sudah. Tetapi sudah, ya kita udah kadang males. Karena udah kadung habis ya, otak kita itu habis, emosi kita itu habis di dalam Manasye. Dan sekarang di reserve dulu untuk nanti kita ngomongin lagi Yosia. Penulisnya seperti kayak juga agak males sudah. Nah, seperti biasa sudah ya, penulisnya kan pakai kata-kata seperti ini ya. Udahlah, kalau entar kalian tuh kepengen tahu lebih jauh tentang Amon, baca aja kitab sejarah gitu. Baca aja kitab sejarah Raja-Raja Yehuda. Itu ya, seperti kayak kita kepengen tahu, tunggu dulu. People of the land itu siapa? Tunggu dulu. Dia kok bisa menjadi raja bagaimana? Tunggu dulu, ini kita lagi mau tanya-tanya sudah, tapi penulisnya ngomong gini, udah. Kalau kepengen tanya lebih lanjut, dia menjawab seperti ini. Selebihnya dari riwayatnya Amon, apa yang dilakukannya? Bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Baca aja ke sono. Udahlah, gak usah terlalu banyak nanya lah. Kita kagak peduli lah sama ini sudah. Seolah-olah seperti itu sudah. Tapi sekarang saya kalau kepengen tahu, mau ambil kitab sejarah Raja-Raja Yehuda gimana dong? Kitabnya udah nggak ada. Ya udah, sebetulnya Anda juga nggak kepengen tahu kan? Siapa di sini sangat penasaran? Pengen tahu saya. Banget saya kepengen tahu tuh. Raja Amon itu siapa ya? Siapa sudah? Kita ketertarikannya kepada Alkitab aja rada kecil sudah. Hizkia aja nggak terlalu tertarik sudah. Yosia juga nggak begitu tertarik, apalagi Amon sudah. Banyak di antara kita mungkin nggak akan terlalu tertarik sudah. Nah ini sudah. Saya justru ingin highlight di sini sudah.
Saudara, sesuatu yang tidak signifikan, kita anggap tidak signifikan, itu biasanya kita cenderung untuk gak peduli. Saudara, begini, kalau Anda melihat satu buah cerita, baca satu buah cerita, saudara, atau nonton film, atau apapun, saudara, pertama-tama, langkah pertama yang dilakukan oleh penulis cerita, atau penulis film, saudara, itu dia harus bisa membuat satu buah karakter yang signifikan bagi kita. Saudara, gini, entah itu cerita drama, entah itu cerita action, apapun, atau horor, saudara. Saudara, horor itu bukan ditentukan, seremnya itu bukan ditentukan dari setannya itu munculnya itu bentuknya paling aneh-aneh, gore-nya paling banget. Enggak, saudara. Tapi apa? Ketika kita itu mulai simpati dengan tokohnya, kita mulai berasa, jangan sampai dia dimakan sama setannya ya. Atau kalau drama, jangan sampai ya dia ditinggalin sama suaminya ya. Kita bisa kesel-kesel sama suaminya yang nyeleweng, misalkan begitu kan ya, kalau film drama ya. Karena apa? Karena kita sudah dibikin simpati. Tokoh itu signifikan buat kita. Itu penting, saudara. Saudara, salah satu franchise yang gede sekali, saudara ya, di dalam film action ya, John Wick. Dan di dalam ide film John Wick itu kan berkali-kali dikatakan John Wick itu bunuhin banyak orang gara-gara anjing loh. Gara-gara anjing. Ini apakah sekedar dog lover ya? Dan berkali-kali dalam film itu diutarakan, cuman gara-gara anjing. Cuman gara-gara anjing kamu bunuhin orang begitu banyak, saudara. Pertama kali nonton film itu, saudara, kita seneng ya. Saya pecinta action, saudara. Jadi suka itu. Dengar bunyinya pistol di kokang aja sudah seneng tuh. Ceklek, nah gitu ya. Lalu pegangnya begini. Suaranya kokang senjata itu sudah menyenangkan dalam telinga saya. Tetapi, saudara, capek loh kalau 2 jam tuh tembak-tembakan terus, saudara. Tapi film itu dibuka dengan, ya biasalah, action kan, saudara. Cerita John Wick habis tabrakan, tangannya berdarah-darah. Lalu dia keluarin HP, saudara. Keluarin HP, lihat video. Lalu dalam videonya itu ada istrinya dia. John, what are you doing? I am looking at you. Lalu setelah itu adegannya dia ada di pemakaman istrinya. Lalu setelah itu ada anjing yang datang. Anjing itu ternyata dikirim sama istrinya. Terus dia mengatakan, anjing ini adalah satu-satunya alasan saya hidup. Anjing ini sekarang menjadi semacam harapan bahwa saya bisa berduka mengenang istri saya. Tidak sendirian. Jadi kita jadi percaya itu. Setelah semua adegan emosional itu jadi berasa kita itu bukan sekedar anjing. Tuh kita jadi sepihak sama dia itu. Bunuhin tuh semua itu penjahat-penjahat. Jadi seneng, saudara. Mau ngikutin sampai seri keempat bunuh-bunuhan yang banyak gara-gara anjing pun kita rela, saudara. Karena apa? It's not just dog. Kita percaya bahwa itu adalah tokohnya signifikan, saudara. Maka perlu sekali, saudara, untuk kita melihat cerita di dalam kitab suci kita sebagai signifikan. Kalau kita nggak merasa itu signifikan, kita juga akan cenderung ya nggak peduli. Kalau film horor ya dimakan-makan sama setan, ya kita nggak peduli, nggak serem, saudara. John Wick-nya tembak-tembakan gitu ya, kita kalau nggak ngerti ceritanya, kita, apaan sih ini? Balas dendam gara-gara anjing aja sampai bunuhin orang begini banyak, itu ngapain tuh saya ngikutin ceritanya. Beli tiket lagi, kadang-kadang ada filmnya pas bagus nonton 2 kali, spin-off-nya pun juga saya tonton, ngapain saya nonton seperti ini? Kalau kita nggak ngerti, saudara. Saudara, saya curiga ya, banyak di antara kita merasa kehidupan kita di dalam cerita kerajaan sorga itu insignifikan. Hidup Kristen kita di hadapan Tuhan itu insignifikan. Kenapa kok banyak di antara kita yang kalau kita nilai sendiri lah ya, yo semangat sekali yo enggak, cinta Tuhan banget yo enggak, sungguh-sungguh mati-matian yo enggak. Mungkin bukan karena kita jahat, bukan juga karena kita itu orangnya males by default, saudara. Tapi kita tidak merasa cerita kehidupan kita di dalam cerita kerajaan sorga, di dalam the whole story kerajaan sorga itu signifikan. Di dalam gereja ini pun loh, kita merasa tidak terlalu signifikan. Saudara gini, di dalam gereja ini ya, ada yang minggu lalu datang, minggu ini tidak datang lagi. Ada yang minggu lalu tidak datang, minggu ini datang. Saudara bisa sebutkan enggak? 10 diantaranya, 10 aja. Selisihnya mungkin banyak loh, 10 aja Anda sebutkan bisa enggak? Mungkin enggak bisa, karena apa? Sebagian besar itu adalah orang-orang yang Anda anggap tidak signifikan. Yang paling signifikan mungkin Billy, saudara. Hari ini Billy nggak ada signifikan tuh, saudara. Atau hari ini saya nggak ada signifikan tuh, saudara. Anda mesti kejar-kejar Pak Robi, terus dia mesti pucat-pucat mungkin mengumpat dalam hati. Gimana ini, tahu-tahu mesti khotbah gitu. Signifikan, saudara. Yang signifikan harus ada. Harus sungguh-sungguh, harus serius. Saudara akan memperhatikan dalam gereja ini ya, pengkhotbahnya serius atau enggak Anda perhatikan tuh. Pemain pianonya nggak boleh salah tuh. Not-notnya nggak boleh banyak keliru, nggak boleh. Apalagi pas saat teduh ya. Lagi teduh-teduhnya, tahu-tahu fals gitu kan kita jadi kurang teduh ya. Karena apa? Signifikan tuh. Tapi kalau kita ya nggak signifikan lah. Hidup Kristen kita itu tergolong nggak terlalu signifikan, saudara. Kalau nggak signifikan, cenderungannya gimana, saudara? Cenderungannya ya kita jadi serampangan. Saya pernah tergabung dalam satu buah paduan suara, saudara.
Nama paduan suaranya adalah RIC, Reform Institute Choral, saudara. Wajib, by the way, saudara. Dulu pada waktu saya masih di STT itu wajib, saudara. Reform Institute Choral, saudara. Jadi ikut konser itu lumayan sering saya, saudara. Konser Elijah itu full oratorio, saya pernah nyanyi itu. Elijah, terus Lob Gesang, itu ya Hymn of Praise, saya pernah nyanyi itu semua, saudara. Tapi mungkin 80% diantaranya itu lip sync saya. Terus gimana? Kalau saya lip sync gimana? Ya nggak apa-apa, nggak signifikan. Saya cuma satu dari 70 orang anggota Padus. Bassnya juga banyak ya salah satunya. Pokoknya usaha yang saya lakukan adalah kalau bisa mulutnya pas buka sama pas tutup tuh pas gitu ya. Udah gitu aja. Suaranya nggak keluar gimana? Ya nggak apa-apa. Kadang ya kadang keluar agak kenceng, kadang hit the note, kadang-kadang ya meleset sedikit, kadang ya fals sedikit, kadang fals banyak, tapi suaranya kecil. Ya udahlah, nggak signifikan, nggak apa-apa. Nggak signifikan itu keliru, nggak apa-apa. Saudara, kalau kita merasa kehidupan kita di hadapan Tuhan dalam cerita kerajaan sorga tidak signifikan, keliru nggak apa-apa. Pengkhotbah keliru jangan. Tiba-tiba mengkhotbahkan teologi sukses itu jangan tuh. Tiba-tiba saya berbahasa lidah, ya jangan. Beda merek gitu kan ya. Tiba-tiba Billy mainnya ngejazz, ya jangan keliru dia. Itu yang signifikan nggak boleh keliru. Kalau kita, kebanyakan di antara kita, hidup Kristen, hidup bergerejawi kita anggap tidak signifikan. Ya udah, diabaikan saja. Orang juga lupa kok. Kalau saya berzinah, saudara ya, itu akan didengarkan terus-menerus, akan dipercakapkan terus-menerus sampai beberapa minggu ke depan tuh. Oh iya ya hamba Tuhan kita ada berzinah, saudara. Kalau ada di antara kita, saudara, yang misalkan melakukan dosa-dosa berzinahan atau whatever, saudara, ya dibicarakannya sebentar, saudara. Atau nyolong atau whatever, saudara. Ini nggak boleh keliru, yang lainnya boleh keliru, nggak apa-apa, saudara. Santai aja, saudara. Amon, saudara, ya sudah, terserah lah, saudara. Tapi, saudara, kita perlu menyadari ya bahwa ada hal-hal di dalam dunia ini, saudara, yang mana hal-hal yang kecil, yang kelihatan tidak signifikan, itu diperhatikan. Yang kecil tidak signifikan tapi diperhatikan secara sangat serius. Apa itu, saudara? Itu adalah ketika Anda berada di dalam areal atas, Anda berada di dalam liga tinggi, maka hal yang kecil-kecil itu harus diperhatikan. Hari ini, saudara, ada pertandingan tinju pro, perebutan gelar juara dunia, saudara. Alexander Usyk, Daniel Dubois, Manny Pacquiao, lawan Barrios, saudara. Saudara, untuk pertandingan gitu, saudara, Anda timbang badan ya. Misalkan Anda bobot 70 kilo, saudara. Ketambahan 200 gram pada waktu timbang badan, itu batal tuh pertandingan tuh. Batal pertandingan atau batal kejuaraan, saudara. Menang enggak dapat juara itu. 200 gram itu sedikit loh, saudara. Saudara sekarang keluar, saudara, minum ini, saudara. Bobot Anda akan nambah 300 gram, saudara. Satu begini, saudara. Oh ini nggak boleh, nanti ada iklannya. Saudara minum ini satu gelas ini 330. Berat jenisnya air berapa, saudara? Satu kan? Ya pelajaran fisika, saya harap saya betul ya, saudara. Berat jenisnya air itu setahu saya satu, saudara. Jadi kalau ini 330, Anda minum berat Anda bertambah kurang lebih 300 gram. Timbang badan nggak boleh itu, saudara. Habis minum aqua 1 itu bisa batal pertandingan tuh. Dan setelah pertandingan ya Anda boleh rehidrasi ya, minum tuh ada klausulnya tuh, berat badannya nggak boleh nambah sampai berapa, saudara. Hal yang sangat kecil, sangat detail itu diperhatikan ketika kalangan mainnya itu adalah kalangan atas. Saudara, teknisinya F1 ya, mobil F1, Ferrari, saudara. Itu Anda bisa bayar, bisa gaji bermiliar-miliar untuk bikin satu buah mobil itu bisa berlari lebih cepat 1 detik dalam 1 lap. 1,5 detik lebih cepat 1 lap, itu signifikan Anda bisa bayar itu bermiliar-miliar, saudara. Padahal selisih 1 detik. 1 detik itu udah lewat kan, saudara. 1 detik itu kan sebentar banget, saudara. Tapi Anda rela membayar bermiliar-miliar. Karena apa? Karena liga atas, saudara. Liga atas. Kalau Anda beli mobil untuk kendaraan Anda sudah bisa selisih 1 detik, 5 detik, 10 detik, whatever lah. Yang penting sini sampai Nagoya kira-kira berapa menit? 15 menit. Anda main mobil apapun kira-kira 15 menit kok. Tapi kalau F1 sudah selisih 1 detik dalam 1 lap, itu bisa pengaruh gede, saudara. Karena apa? Karena liga atas. Areal atas. Sekarang pertanyaannya, saudara. Cerita kerajaan sorga. Kerajaan sorganya saudara dan saya, kita ini hidup dalam kerajaan Tuhan, hidup dalam dunia yang dibikin oleh Tuhan, saudara. Cerita kerajaan sorga. Itu adalah cerita just another story atau cerita kalangan atas. Coba cek, saudara ya. Di dalam kitab suci kita, saudara. Kenapa sih Yesus itu harus kudu anak sulung? Nggak boleh enggak. Yesus itu anak sulung, saudara. Saudara, kita ya, kalau kita nggak menganggap cerita kerajaan sorga itu serius ya. Saya tebak ya, banyak di antara kita menganggap Yesus itu, yang penting Yesus itu mati bagi dosa kita. Udah. Saudara, kalau Yesus itu misalkan ya, saya tanya sama saudara, misalkan Yesus itu orang Jawa, boleh nggak? Nggak boleh, itu kenapa kok nggak boleh? Banyak kita nggak peduli, saudara.
Kitab suci kita itu detail, saudara. Yesus itu bukan sekedar, saudara, nggak boleh Jawa, saudara. Yesus itu harus anak sulung, harus orang Yahudi, harus dari suku Yehuda. Dia itu pada waktu mati harus pada waktu perayaan Paskah, bukan pada waktu Hanukkah, bukan pada waktu Pentakosta, bukan pada waktu Pondok Daun, bukan pada waktu Yom Kippur. Spesifik gitu, saudara. Kenapa, saudara? Detailsnya matter, saudara. Saudara, kenapa kalau kita punya kitab imamat, saudara? Korban bakaran sama korban sajian bedanya apa itu? Korban penebus salah sama korban penghapus dosa bedanya apa itu? Banyak di antara kita nggak paham, saudara. Saya pun juga nggak paham ya, saya tidak mengklaim diri saya paham ya. Atau ukuran-ukurannya dalam bait suci, dalam tabernakel, kok kasih detail sekali itu ngapain sih? Itu memangnya kalau beda satu hasta itu bedanya jadi mana sih? Kenapa sih kok ukurannya mesti detail sekali? Dan itu merepotkan bagi kita untuk disiplin membaca firman Tuhan. Baca Keluaran, pasal 25 sampai 31. Nanti kita mendapatkan ulangannya, saudara. Ulangan dari bagian itu, saudara. Di dalam pasal 35 sampai ayat 40 sampai pasal 40. Seperti kayak ulangan tuh, capek sekali. Kenapa kok mesti detail begitu, saudara? Karena apa? Small things itu matters. Yang kelihatan tidak signifikan bagi kita itu matters. Saya tidak mengatakan bahwa saya bisa menjelaskan mattersnya di mana ya untuk hal itu ya. Saya belum mendalami, saudara ya. Tapi, saudara, itu matters. Faktanya dicatat dalam kitab suci kita. Karena apa? Cerita kerajaan sorga. Cerita kerajaan sorga itu, saudara, hal-hal kecil itu matters. Karena liga atas. Saya ingin coba ajak kita untuk lihat sedikit gambar, saudara. Coba lihat gambar ini, saudara ya. Ini gambar apa, saudara? Coba ya lihat ya, satunya lagi. Gambar satunya. Nah ini. Ini kalau muncul di depan Anda setrum tuh, das, mati, saudara. Satu makhluk yang sama sekali tidak signifikan, mengganggu lagi. Bunyi-bunyiannya mengganggu, saudara. Wah, kita sih bisa membuat cerita yang cerita yang kelihatannya keren sekali ya. Ini harus disingkirkan, harus dibunuh. Sebetulnya, saudara, kita itu terganggu saja, saudara. Ini kan menyebabkan penyakit disentri dan sebagainya. Aduh, saudara, saya sering banget loh makan saya itu diinggapi lalat, itu saya makan juga apa-apa kok. Ya kadang-kadang bisa disentri kalau pas ada kurang hoki lah, saudara. Tapi enggak lah, kena ditemplokin sedikit terus makan terus langsung disentri gitu, ya enggak lah. Tapi ya ini kita anggap gak signifikan aja, saudara. Enggak ada, enggak apa-apa, saudara. Maka kalau muncul ya, dia belum melakukan dosa apa-apa, sudah kita ambil instrumen tuh. Dues, mati itu. Salahnya apa itu? Belum ngapa-ngapain udah kita bunuh, saudara. Menyebabkan penyakit, nanti saya masuk rumah sakit, enggak tentu, saudara. Kan masuk rumah sakit kecil, tapi ya tapi saudara, untuk yang kayak beginian ya, matanya pun dibikin sama Tuhan detail. Lah ngapain sih? Itu kita lihat tuh mesti pakai kamera makro kan baru bisa foto kayak begitu. Ngapain, saudara? Kerajaan sorga, detail, saudara. Karena apa? Ini liga atas, saudara. Liga atas. Bukan urusan-urusan yang ya saya nyanyi dalam kur, ya sembarangan-sembarangan dikit nggak apa-apa. Kalau saya nyanyi di konser kebal, kalau saya adalah anggota kur yang sangat tinggi, nggak boleh itu ada satu itu. Saya pergi ke gym, saudara, pergi ke gym, latihan tinju, saudara. Lawan saya kadang-kadang bobotnya 70, kadang-kadang 80, kadang-kadang 56. Terus gimana? Yo nggak apa-apa. Sama-sama member gym, nggak signifikan tuh berat badan selisih 10 kilo, nggak signifikan, saudara. Selisih 10 kilo lebih tinggi, selisih 10 kilo lebih bawah, nggak signifikan, saudara. Karena apa? Sama-sama tidak skillfulnya, sama-sama liga bawah banget, saudara. Nggak signifikan. Tapi begitu Anda di dalam pertandingan profesional, saudara, selisih 300 gram itu masalah, saudara. Liga atas, saudara. Nah kita mesti menyadari, saudara, kita itu hidup dalam cerita kerajaan sorga loh. Nggak ada di antara kita yang bisa mengatakan gara-gara nggak signifikan, ya udah diabaikan saja. Saya gembala sidang, ya bukan. Penatua ya bukan, pengurus ya bukan, aktivis juga bukan. Nggak ada saya, ya nggak apa-apa lah kira-kira. Tapi kalau kita bicara tentang orkestrasi kerajaan sorga, nggak ada yang boleh nggak apa-apa. Nggak ada yang boleh nggak ada yang meleset nggak apa-apa. Bukan cuma pendeta, bukan cuma main piano yang nggak boleh meleset, saudara. Kehidupan kita juga nggak boleh meleset karena kita berada dalam liga kerajaan sorga, saudara. Saudara, kalau kita lihat ya, ceritanya Amon, ya wis lah, dilupakan saja. Tadi pada waktu kita sebelum khotbah ini biasanya kan ketemuan dulu dengan interpreter, saudara. Jadi, saudara, ini bukan excuse ya, bukan excuse. Tapi kalau Anda mendapati misalkan hari Minggu ya, saya datangnya itu agak mepet-mepet. Itu bukan karena malas datang gitu ya, bukan. Tapi karena biasanya itu kita ketemuan dulu sama interpreter. Jadi supaya interpreter yang bahasa Inggris itu, saudara, ketika dia menyampaikan khotbahnya dalam bahasa Inggris, khotbahnya itu bisa satu nada lah gitu, message-nya sama lah ya. Dari saya mengatakan kepada penerjemahnya bahwa silakan kamu berkhotbah dan saya berkhotbah. Kamu tidak harus atau bahkan tidak usah menerjemahkan kata-kata saya dari kata per kata. Karena nggak mungkin bisa kan, saudara ya, kata per kata gitu, wong live kok langsung kok.
Jadi saya berkhotbah, kamu berkhotbah. Cuman kita khotbahnya mesti arahnya sama. Jadi biasanya kita ngomongin dulu, Saudara. Nah tadi, Saudara, pada waktu kita ngomongin, Saudara Genta mengatakan seperti ini. Saya pikir ceritanya Amon bakal dilewati, Pak. Bakal dilewati. Udah ngomong Manasye, nanti ngomong Yosia. Ya Amon ya dilewati lah. Karena ini memang adalah seorang raja yang forgettable saja. Tidak signifikan. Tapi sudah dalam cerita kerajaan sorga yang kayak beginian senantiasa signifikan. Dan kalau kita lihat, Saudara, apa sih signifikansinya dalam kerajaan Amon ini, Saudara? Kerajaan Yehuda pada waktu zaman rajanya Amon ada. Yaitu, Saudara, kita bisa melihat ya. Misalkan, kita melihat dalam hal ini ya, ternyata, Saudara, di dalam eranya dia, kita melihat terjadi satu buah kemunculan dari people of the land. Dan kemunculan people of the land itu membuat dinastinya Daud bisa dipertahankan, at least sampai dalam titik ini, Saudara. Dan bukan sampai di sana, Saudara. Nanti kita akan melihat ya, akan ada Raja Yosia, salah satu raja yang menyatakan pertobatan dengan sangat baik melalui perannya people of the land, Saudara. Gak ada ceritanya Amon, kita gak ketemu sama Raja Yosia, Saudara. Gak ada ceritanya Amon, Saudara, kita gak ketemu ceritanya people of the land, lalu naiknya Raja Yosia, dipertahankannya dinasti Daud, Saudara. Gak ada, Saudara. Jadi, Saudara, kita mendapat ya, ini adalah satu buah cerita yang kelihatannya tidak signifikan, bisa diabaikan, ternyata dipakai oleh Tuhan untuk menjadi satu hal yang ternyata signifikan. Tidak bisa diabaikan, Saudara. Saudara, di dalam kehidupan kita mungkin ya kita bisa berasa ya mirip-mirip seperti itu, Saudara. Ya kehidupan saya itu signifikannya apa, Saudara? Saudara, kita mesti ingat ya, memang ya mungkin ya kita bukan major blocks dari cerita kerajaan sorga, kita bukan batu-batu utama yang paling gede, Saudara, bukanlah. Kita ini Abraham ya bukan kan ya, bukan. Kita bukan Abraham, kita juga bukan Musa, kita bukan Daud, kita juga bukan major prophets ya, kita juga bukan Yeremia, Yesaya, bukan. Kita juga bukan orang-orang seperti Yesus atau Yohanes Pembaptis ya, kita bukan rasul-rasul juga bukan. Atau dalam sejarah gereja kita juga bukan orang-orang yang paling penting lah. Kita bukan Luther, kita bukan Calvin, kita bukan Jonathan Edwards, kita bukan John Bunyan, Saudara. Kita bukan orang-orang itu, Saudara. Tetapi, Saudara, tidak berarti bahwa kita bisa menganggap diri kita itu tidak signifikan. Sekali lagi, Saudara, menganggap diri kita itu tidak signifikan, maka itu akan kita cenderung sembarangan, Saudara. Kitab suci kita ya, memperhatikan ceritanya Amon, meskipun pendek, itu bukan dianggap tidak signifikan, Saudara. Tetap kitab suci kita memberikan penilaian tentang Amon, dan sayangnya penilaiannya buruk. Sayangnya penilaiannya jelek ya, dikatakan ya, ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Diperhatikan kok, jahat di mata Tuhan, seperti yang dilakukan oleh ayahnya Manasye. Ia hidup seperti ayahnya dahulu sambil beribadah kepada berhala-berhala yang disembah oleh ayahnya dan sujud menyembah kepada mereka. Saudara, kalau kita anggap tidak signifikan, penilaian jadi nggak perlu. Saudara nggak perlu menilai orang yang Anda anggap tidak signifikan kan ya. Maksudnya gini, kalau ada satu hal yang tidak Anda anggap signifikan di dalam kehidupan Anda, maka dia itu dilakukan dengan sangat baik atau dilakukan dengan sangat buruk, kita nggak peduli, Saudara. Kita nggak peduli penilaiannya. Saya ambil contoh, Saudara. Misalkan ya, ada orang mengatakan kepada saya seperti ini, Pak, kamu tahu tidak? Misalkan ya, sepatu olahraga, sepatu sepak bolanya Cristiano Ronaldo itu dibikin gigi gerigi di dalam bagian bawahnya itu ya, beratnya sekian, tumpuannya sekian, semuanya itu ukurannya itu precise sekali. Makanya harganya bisa sekian. Saudara, Anda kasih tahu saya 1 kali, Saudara, atau 10 kali, atau 100 kali, saya tetap akan lupa, Saudara. Karena apa? Saya nggak peduli gitu. Nggak signifikan apa-apa buat saya bukan pemain bola, nggak suka main bola juga, nonton pun jarang-jarang, Saudara. Kalaupun nonton pemain bola ya saya lihat gerakannya, saya nggak lihat sepatunya, Saudara. Saya nggak peduli sama sekali itu, Saudara. Dia mau bagus sekali atau jelek sekali, nggak signifikan, Saudara. Tetapi Saudara, ceritanya Amon yang pendek, cuman 2 tahun ini, Saudara, dipandang signifikan sehingga dikasih nilai loh. Sayangnya penilaiannya jelek. Saudara, kalau kita tidak menyadari keberadaan kita di dalam kerajaan sorga, kita cenderung akan serampangan, Saudara. Dan ketika kita serampangan, bukan berarti Tuhan tidak kasih penilaian loh. Kita tidak sedang menakut-nakuti, Saudara, tapi mari kita coba sama-sama belajar, Saudara, bahwa hal yang kita pikir tidak signifikan, itu karena kita berada dalam cerita kerajaan sorga, itu sebetulnya signifikan di hadapan Tuhan. Saudara, kalau kita bicara ya tentang liga atas, sebetulnya ya hal-hal yang seringkali kita anggap paling tidak signifikan, itu harganya mahal. Gini, Saudara. Saudara kalau beli arloji, Saudara beli arloji salah satu sekarang ya, saat ini, Saudara, arloji yang reliable,
dengan harga yang sangat-sangat masuk akal. Itu arloji namanya, mereknya Seiko. Bukan promo saudara ya. Saudara kalau beli ya, Seiko saudara, yang standar saudara. Mesinnya NH35, mesin 4R, itu mesin sudah sangat reliable saudara. Ya bukan mesin terbaik of course, tapi sangat reliable. Anda pakai mesinnya dia saudara, Anda beli ya jam tangan Seiko saudara, Seiko 5 lah misalkan, 3,5 juta. Harganya 3,5 juta. Itu pun Anda lihat berapanya rapi saudara. Marker-markernya applied sudah sangat rapi, lalu dialnya juga bagus, mesinnya juga reliable, sudah rapi sekali. Harganya berapa? 3,5 juta. Anda sandingkan sama Patek Philippe, sudah. Selisihnya jauh, sudah. Bisa 1 M tuh. Jam tangan Patek Philippe 1 M. Mesinnya beda, semuanya beda, sudah. 1 M. Tapi pertanyaannya, sudah. Dari jam 3,5 juta menuju 1 M, itu bedanya adalah kepada major blocks-nya atau kepada detail kecilnya. Jawabannya, detail kecilnya. Fungsinya 95% sama itu sudah. Ya oke lah Patek Philippe lebih akurat. 1 hari meleset 1 detik. Cuman gitu ya. Kalau Seiko 1 hari bisa melesetnya 15 detik. Tapi 1 hari meleset 15 detik Anda juga nggak peduli sudah ya. Jam tangan saya ini sudah sekarang itu tepat dalam detikannya enggak? Ya nggak tahu. Kita nggak tahu sudah. Saya nggak ngomong nggak tepat ya. Tapi nggak tahu. Waktu nyocokin juga kita nggak cocokin detiknya. Jam tangan Anda kalau meleset 1 hari 10 detik Anda nggak peduli sudah. Apalagi kalau jam tangan Anda banyak. Hari ini pakai ini, besok pakai itu, besok pakai itu lagi sudah. Nggak peduli kita sudah. Meleset 15 detik, meleset 20 detik kita nggak peduli sudah. Jadi sudah, dari Seiko 3,5 juta, Patek Philippe 1 M sudah. Selisih 995 jutanya itu ada di mana sudah? Bukan kepada major blocks-nya. Mesinnya ya build quality-nya beda, ya beda sih. Tapi sudah, Anda kalau sekarang beli jam tangan Seiko sudah, Anda kalau usianya sudah 40 tahun sudah, sebelum Anda, sampai Anda meninggal tuh jamnya masih hidup tuh. Anda beli mesin 4R tuh sampai 50 tahun ke depan, kalau Anda itu rawat ya masih hidup sudah. Itu, jadi kita melihat major block-nya kurang lebih sama sudah. Kalau dilihat dialnya ya cantik-cantik aja sudah, tapi small details-nya sudah. Itu ya, tulisan beberapa huruf ya, SEIKO. Kalau diturunin, ganti Patek Philippe harganya lain sudah, jauh. 995 jutanya itu ada kepada urusan detailsnya. Oke, sekali lagi sudah. Kita bukan Abraham, kita bukan major blocks, kita bukan Daud, kita bukan ini. Kita katakanlah yang tidak signifikan, yang pinggir-pinggir sudah. Tapi kita mesti ingat sudah, bahwa untuk yang pinggir-pinggir kayak kita ini sudah, harganya mahal. Harganya sih bukan 995 juta sudah. Di dalam kitab suci dikatakan sudah ya, bahwa hidupmu sudah dibeli dan lunas dibayar. Pakai apa bayarnya? Pakai 995 juta cash? Enggak kan sudah. Dibayarnya itu pakai darahnya Yesus Kristus loh. Yesus itu datang secara sangat spesifik sudah. Sebagai anak sulung dari suku Yehuda. Yang menjadi imam menurut peraturan Melkisedek. Jelas sudah. Sebagai imam, sebagai raja, sebagai nabi. Clear sudah. Pada waktu mulai pelayanan usia 30 tahun. Sampai dia mati pada waktu perayaan Paskah dan bangkit sudah. Itu adalah untuk membeli kita sudah. Mahalnya luar biasa sudah. Untuk yang kita pikir small, urusan kecil dan tidak signifikan ini sudah. Maka sudah, saya ajak kita untuk bersama-sama sudah. Mari kita sama-sama pikirkan sudah. Mari kita belajar untuk perhatikan dengan serius. Pay serious attention tentang keberadaan kita dalam kerajaan sorga. Nggak ada yang sama Tuhan dipandang nggak penting. Kalaupun kita menganggap ini kelihatan tidak signifikan, kelihatan seperti kayak ornamen yang trivia sudah. Trivia di dalam cerita kerajaan sorga itu mahal sudah. Yang bikin mahal tuh, saya tidak mengatakan saudara yang bikin mahal, ya enggak sudah. Tetapi sudah, faktanya untuk yang kelihatan kecil-kecil seperti kita ini, Tuhan tuh bayarnya mahal. Dengan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Maka setiap kita sudah, tanpa terkecuali, kita tidak wajib untuk jadi manasye, kita tentu saja tidak boleh ya. Kita nggak usah jadi manasye, kita juga tidak wajib untuk menjadi Yosia dulu sudah. Anda tidak harus menjadi greatest man on the planet sudah, nggak harus sudah. Tetapi sudah ya, kita tetap perlu untuk pay serious attention. Nggak harus orang-orang yang seperti itu yang tidak boleh salah, itu nggak harus. Nggak harus jadi raja dulu yang nggak boleh salah. Nggak harus jadi pendeta dulu yang harus hidupnya benar. Nggak harus jadi pianis dulu yang harus main semua nada pas sudah. Setiap kita itu dibayar mahal sudah. Karena kita hidup dalam cerita kerajaan surga. Biarlah kita memperhatikan dengan lebih serius sudah. Ketika Anda itu menghidupi hidup Anda, berdoa, beribadah, memperhatikan orang lain, bekerja, perhatikanlah dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan apa yang saya lakukan. Biarlah ini boleh menjadi perenungan bagi kita untuk kita menyadari sudah betapa untuk small details dalam kehidupan kita Tuhan itu menebus kita. Mari kita bersama berdoa di hadapan Tuhan. Bapak, kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan untuk bagian-bagian kitab suci kami yang kami boleh bersama-sama baca, kami boleh bersama-sama percakapkan. Kami berdoa meminta pertolongan-Mu, kiranya Tuhan berkenan untuk berbelas kasihan, berikan kepada kami kesadaran Tuhan bahwa
tidak ada kehidupan kami yang dipandang tidak signifikan oleh-Mu. Karena faktanya kami menyadari bahwa kami telah dibeli dengan darah anak tunggal-Mu, Yesus Kristus, yang juga datang secara sangat-sangat spesifik. Terima kasih Tuhan untuk keberadaan kami yang dipandang serius, dan biarlah kami ini boleh belajar untuk memandang diri kami, saudara kami, gereja kami, kawan-kawan kami juga sebagai orang-orang yang serius, yang melaluinya Engkau mau cerita kerajaan-Mu itu dinyatakan. Terima kasih Bapak, kiranya nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.